Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini mau memberi rekomendasi jangan. Jadi biasanya kan kalau rekomendasi untuk dipakai. Nah, yang sekarang ini rekomendasi untuk jangan dipakai untuk soal oli mesin. Jadi ya rasanya penulis sudah cukup banyak coba oli macam-macam ya. Jadi penulis ini sebenarnya kalau nyebut produk dalam negeri itu ada produk dalam negeri bagus, tapi yang terjadi akhir-akhir ini produk dalam negerinya itu produk dalam negeri yang penulis anggap menipu ya, mencoba mencari untung sebesar-besarnya tapi tidak memberikan kualitas oli yang standar. Jadi kualitasnya itu di bawah standar, jauh di bawah standar. Jadi untuk perlu tahu ya bahwa oli-oli di Indonesia itu mungkin mereknya banyak, tapi pabrik pembuatnya itu sedikit. Jadi bagian pabriknya yang menyiapkan bahannya, yang mencampurkan aditif-aditifnya itu sedikit, nggak sebanyak yang mereknya itu jauh lebih banyak. Dan penulis itu lebih menghormati merek lokal yang dibuat secara lokal, yang pabriknya itu cuma punya sedikit merek. Sementara itu di sisi lain ada ya pabrikan yang merek-mereknya itu terkenal, merek dunia, tapi dari sisi kemampuan olinya memprihatinkan ya. Mungkin ada yang ngomong sebuah kebanggaan ketika ada pabrik oli lokal yang kemudian diserahi tanggung jawab untuk menjual merek oli luar gitu ya. Tapi penulis melihatnya sebagai suatu keburukan, karena itu merusak nama baik olinya, merusak nama baik Indonesia. Karena oli yang dihasilkan tidak bisa ikut standar dunia. Ya, kita bisa juga lihat buktinya bahwa oli-oli merek luar yang sudah diproduksi di Indonesia itu tidak ada lagi logo API-nya. Tidak adanya logo API itu adalah bukti bahwa oli tersebut kualitasnya bukan kualitas API, nggak lulus. Walau mungkin ada yang ngomong karena nggak diujikan ya, tapi kita sebagai pemakai oli itu kan standarnya API toh. Kalau olinya itu ternyata tidak lulus uji API, ya kita nggak anggap oli itu standar. Jadi untuk standar penulis pakai API, penulis nggak pakai standar SNI karena ya walau olinya itu beneran sudah uji SNI ya, tapi kok secara kemampuan nggak setara ya. Karena ya yang diujikan di SNI itu sepertinya ya standar semua ya, nggak ada yang kayak di API sampai banyak gitu, cuma beberapa saja. Dan ujinya itu bukan uji kemampuan oli. Penulis rasanya nggak pernah lihat ada shear stability atau evaporation loss atau oxidation stability ya.
Entah apakah itu ada standar API, standar SNI nya, tapi kok penulis nggak pernah nemu itu. Standar SNI yang penulis temukan ya cuma kinematic viscosity, HTHS gitu ya, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pemakaian. Dan oli-oli OEM, oli-oli pabrikan, itu juga biasanya bukan nyari oli yang baik, tapi nyari oli yang murah. Dan ya dari sisi kualitas, kemampuan, oli bawaan mobil, bawaan motor itu biasanya paling rendah. Jadi misal TMO itu downgrade-nya Prima XP itu katanya kan. Tapi yang jelas kalau oli motor nggak pernah ada yang memuji oli bawaan motor itu. MPX dihujat, ya malum dihujat, terutama untuk yang kelas-kelas dipaksa suruh pakai encer ya, yang 10W40 dan 10W30. Kalau yang 20W50 ya mungkin masih bisa dipuji. Ya penulis sudah beli sih, rencana mau coba ya malum XP ya kan 20W50. Entah apakah di Honda ada persamaannya. Kebetulan ya Maluk XP itu buatannya Varia Tradingco, pemilik merek Win. Dan merek Win menurut penulis lumayan lah di atas rata-rata. Dari pabrikan sendiri untuk milih oli ya sulit ya. Karena apa? Karena standar pengukuran di Indonesia nggak menggunakan standar pengukuran API, tapi SNI. Kalau pakai SNI ya kita nggak akan tahu oli bagus sama oli jelek. Nggak ada data shear stability, nggak ada data evaporation loss ya. Jadi oli cepat habis itu dianggap normal ya oleh dealer atau pabrikan. Karena pabrikan sendiri nggak punya cara untuk mengetahui oli bagus dan jelek ya, mereka cari yang paling murah. Padahal ketika dipakai konsumen, pakai jarak beberapa kilometer, jarak 10-5 gitu ya, udah kerasa buruknya. Suara mesin jadi kasar, apalagi kalau siang hari, performa mesin nggak bisa keluar. Motor yang normalnya bisa jalan 120 jadi nggak bisa, cuma bisa 105 atau bahkan 90 km per jam, gara-gara olinya terlalu encer atau cepat rusak. Penulis juga mengamati ada beberapa oli yang asalnya impor terus jadi lokal dan kemampuannya turun. Yang orang banyak tahu sih oli merek mobil ya, mobil super, mobil apa jenengnya, Delvac. Oli Exxon Mobil sekarang diproduksi oleh Federal. Dan penulis sudah bandingkan dari yang penulis tahu, oli Caterpillar itu adalah oli rebranding dari Delvac MX impor buatan Singapura. Terus penulis juga kebetulan sudah coba Delvac MX yang buatan Federal. Dan dari sisi kemampuan itu terasa beda jauh, terutama dari bahan dasar olinya. Ya, olinya itu lebih mudah menguap yang versi Federal. Dan ketika dipakai juga cepat encer, cepat rusak. Jadi kalau penulis ngomong olinya rusak, itu artinya olinya jadi jauh lebih encer daripada yang seharusnya. Proses encer gimana? Ya gampang, suara mesinnya jadi kasar, performa mesin turun, dan seterusnya lah. Nah, dari Federal seperti itu. Tapi tapi ya, buatan Federal ini masih lebih baik dari kebanyakan yang lain. Jadi antara Win dan Federal masih lebih bagus Win. Tapi dari
Federal dengan yang lain-lain ternyata masih cukup jauh di atasnya ya. Jadi Federal itu kalah dibanding dengan yang buatan Singapura, tapi dibanding dengan yang sudah buatan lokal lain ternyata jauh lebih bagus. Nah, ini penulis contohnya adalah oli Total, oli Bardahel, dan yang terakhir adalah yang diinfokan oleh Bro yang nyoba oli Motul ya. Nah, oli Total itu yang buatan impor, itu kualitasnya masih cukup oke lah, nggak buruk-buruk amat, sesuai standar API. Tapi yang sudah buatan lokal, aduh, amit-amit. Yang lokal itu buatan sopo ya, kalau nggak salah Nusaraya Putra Mandiri. Yang oli Bardahel juga begitu juga. Jadi penulis kalau yang Bardahel ini sudah coba 2 macam oli Jaso MA nya dan oli HDEO nya, dan ternyata dua-duanya amit-amit ya. Walau itu oli HDEO sekalipun, kemampuannya buruk sekali. Kalau penulis ngomong kemampuan itu artinya ketika dicoba di motor. Mungkin ada yang membantah ya, oh dari uji lab hasilnya bagus kok. Ya masalahnya ya itu juga, oli pabrikan, oli MPX itu banyak sekali yang sepakat bahwa oli MPX itu jelek dibanding oli merek-merek lain ya. Nah, apa emang oli MPX itu bakal kelihatan jelek di uji oli? Nggak pernah ada yang bisa nunjukkan jeleknya oli MPX dari uji oli. Karena apa? Saya nggak tahu apa sih. Karena kan uji oli yang dipamerkan orang-orang yang ngomong, oh ini loh uji oli hasilnya bagus. Bagus di mananya coba? Oh ini apa? Kandungan logamnya sedikit, kandungan besinya sedikit, aluminiumnya sedikit. Ini pemakaian 4000 km aman gitu ya. Tapi apa kemampuan oli bisa diwakilkan dengan itu saja? Mana data shear stability? Mana data evaporation loss? Mana data oksidasi? Nggak usah yang macam-macam lah. Evaporation loss, data penguapan olinya mana? Bisa ngomong oli itu bagus kalau nggak punya evaporation loss, itu parah itu. Apalagi kalau nggak punya data shear stability dan oxidation. Oksidasinya juga bukan dari model anu ya, uji apa ya, sing uji oli bekas ya, tapi uji oksidasinya dari yang standar API yang kalau nggak salah olinya dipanasi di suhu 371 derajat Celcius kalau nggak salah. Karena tes oksidasi itu macam-macam ya, nggak cuma yang macam model apa uji API saja ya. Tapi yang paling penting lah uji shear stability mana itu. Andalannya soko download dah. Nah, padahal yang download itu kan produksi luar, bukan produksi lokal. Kok disamakan dengan lokal? Kan itu aneh. Nah, kalau nggak punya datanya yang lokal ya jangan anggap oli yang buatan lokal itu bagus. Sampai mana tadi? Ya wis langsung aja lah. Oli-oli yang menurut penulis buruk, sebol ali tadi sampai mana? Ya wis langsung lah, oli yang penulis anggap buruk ya. Pabriknya bikin olinya nggak bagus itu ya nomor 1 ya, yang paling jelek. Ya bukan yang paling jelek sih, tapi salah satu dari yang terjelek itu adalah dari Nusaraya Putra Mandiri untuk oli Total, Bardahel, dan terakhir ini oli Motul. Jadi hati-hati sekali. Oli Motul sekarang sudah ada yang buatan Nusaraya Putra Mandiri.
Kalau dapat oli motul dari Nusaraya Putra Mandiri, jangan anggap bagus ya. Yang aneh ya, yang aneh, oli motulnya itu kan sebelumnya buatan Singapura. Wajar lah harganya, bukan Singapura, Vietnam. Wajar lah olinya dijual mahal karena buatan Vietnam. Terus sekarang oli motul sudah buatan Indonesia, buatan Nusaraya Putra Mandiri. Mengapa kok harganya masih mahal? Mengapa kok harganya masih gila-gilaan 100.000 per liter? Buatan lokal tapi kok masih mahal? Kan aneh itu, nggak masuk akal. Itu artinya apa? Harga itu tidak mencerminkan kualitas. Apalagi kemudian ternyata terbukti bahwa kualitas olinya jauh lebih buruk daripada yang impor. Oli impor dijual 80.000, yang lokalnya kok malah dijual 100.000. Naik di mananya? Begitu dicoba beneran ternyata kualitasnya juga turun. Kan ya sangat-sangat menjengkelkan sekali ya. Jelas jual merek. Dan ya banyak merek-merek ini namanya dihancurkan oleh pabrik-pabrikan yang ngaku-ngaku jual oli dengan kualitas setara, padahal kualitasnya jauh di bawahnya. Jadi itu ya Nusaraya Putra Mandiri, mereknya macam-macam itu kan. Terus berikutnya merek Eneos. Kalau merek Eneos sendiri jarang ya take over dari merek-merek luar, tapi tetap itu olinya oli jelek ya kalau menurut penulis. Tetap oli yang kurang begitu bagus. Juga Eneos itu Nippon Oil ya, maaf. Pabriknya Nippon Oil. Nippon Oil tentu sudah ada yang pabrik Indonesia. Terus yang berikutnya adalah dari Idemitsu. Idemitsu menurut penulis juga pabrikan yang menghasilkan oli yang kualitasnya buruk. Jadi kalau lihat oli ya buatan Idemitsu, penulis anggap jelek. Apalagi setelah penulis sudah mencoba versi PAO-nya. Jadi KGO, Kawasaki Genuine Oil, itu ada yang botolnya bening kan, botolnya transparan, gede, dur. Nah itu kan PAO ya. Nah PAO itu harusnya merupakan oli yang kemampuannya luar biasa, stabil kekentalannya, olinya itu tidak mudah jadi encer. Tapi yang terjadi ketika penulis coba oli Kawasaki Genuine Oil Idemitsu PAO, wah mengecewakan sekali. Gak kerasa kayak oli PAO ya. Dibandingkan oli Petronas Sprinta, nah, ya, sama-sama 10W40, beda ya. Sprinta itu jauh lebih stabil. Dibanding juga misalnya oli FK ya, kebetulan penulis nyobanya yang 5W50, ya jauh juga. Penulis juga pernah nyoba oli sama-sama 10W40 dan dijelaskan olinya adalah semi PAO, 33% PAO, Ravenol TSI. Ya masih jauh lebih bagus Ravenol TSI ya. Apalagi kemudian ada yang ngomong Ravenol TSI dipakai untuk motor lagi bisa. Wah, bis. Harganya juga hampir sama. Harganya KGO PAO dengan Ravenol TSI. Kalau disuruh milih antara Ravenol TSI dengan KGO PAO ya yang buatan Idemitsu, wis gak bakalan lah penulis pilih KGO yang PAO yang buatan Idemitsu. Jadi Idemitsu itu wis mbuh lah ya, kenapa ya merek Jepang itu kok buruk ya. Terus ada juga Pacific Lubritama.
Pacific Lubritama ini bawaannya merek Repsol ya. Jadi Pacific Lubritama itu ada merek Repsol, ada beberapa merek lagi juga ya. Dan uniknya untuk merek-merek yang Nusaraya Putra Mandiri ataupun Pacific Lubritama, mereka itu tidak jual oli murah ya. Jadi oli buatan mereka pun bakal dijual di atas harga pasaran. Jadi olinya Pacific Lubritama, Nusaraya Putra Mandiri, merek mereka sendiri itu harganya di atas 40.000. Padahal merek-merek lokal yang lain ada yang sampai 25.000. Tapi ya oli lokal merek 25.000 yang harganya itu bukan harga produk lama ya, harga produk baru ya, penulis juga nggak rekomendasi ya, seperti merek apa Audilub, merek ya sak pabrik dengan Audilub macam-macam, itu penulis nggak rekomendasi. Jadi anehnya ya, kalau buatan lokal harganya mahal, lebih mahal dari oli Pertamina. Itu menurut penulis kok banyak penipunya ya. Jadi penulis sering beli oli lokal harganya yang lebih mahal dari oli Pertamina, itu pasti jelek. Kayak contoh merek BM1. BM1 itu oli oli lokal kan. Oh iya, itu olinya Pacific Lubritama juga. Harga resmi ya 1 liter 90.000. Harganya itu sudah lebih mahal daripada Fastron 15W50. Padahal kelas Fastron itu oli paling mahal lah anggapannya Pertamina. Lebih mahal itu. Tapi ya nyatanya jelek. Begitu juga oli bus Sinexo yang harganya juga 100.000 ke atas ya. Mengecewakan sekali, walau mungkin ada spesialnya. Wah, warnanya bening lebih lama ya. Padahal kalau dipanasi lebih lama bisa ya, cepet hitam ya. Dan penulis pernah goreng tahu pakai oli Sinexo itu yang ternyata wasabi amit-amit gitu ya. Belum mateng tahunya olinya sudah berasap gak karu-karuan. Entah ya wis, bisa ngerusak paru-paru gitu wis. Padahal goreng minyak goreng itu nyantai. Tahunya mateng, minyak goreng masih bening ya. Goreng pakai Sinexo, tahunya mateng, olinya sudah coklat, sudah nggak bening lagi. Tapi ya itu ya uniknya ya. Uniknya oli mahal buatan lokal itu elek-elek kabeh. Elek-elek kabeh, aneh ya. Axon ya, penulis pernah coba Axon, Lupromax ya. Lupromax bukan merek lokal tapi sama elek. Axon itu Pacific Lubritama juga ya, kalau nggak salah ya. Boh lali. Mungkin penulis harus lihat videonya. Tapi kalau nggak salah Pacific Lubritama juga Axon itu. Ya elek pisan. Penulis juga pernah pakai oli buatannya Pacific Lubritama sendiri, kalau nggak salah merek wis bola wis lali. Mungkin Kyoso atau apa ya. Lupa. Tapi ya mengecewakan. Tapi yang paling kerasa itu Repsol. Entah ya, padahal dulu Repsol Repsol MX-R 3 sampai sempat direkomendasikan itu bagus ya, kualitasnya nggak beda dari Pertamina. Tapi yang terakhir ini entah kenapa kok jadi amit-amit. Padahal penulis wis nuruti pemirsa untuk belinya di lapak resmi, beli di Repsol Indonesia ya. Walau penulis ragu itu apa bener Repsol beneran ya, tapi anggap aja lah itu asli ya. Tak belani toko oli harga 150.000, walau penulis itu nggak yakin itu kualitasnya bagus karena itu buatannya Pacific Lubritama. Wis tak tuku.
dibeli, dan ternyata sesuai dengan perkiraan. Kualitasnya jauh di bawah standar, sama sekali nggak layak disebut oli standar API ya. Wis belas gak sesuai standar, terlalu cepat rusak, dipanasi juga terlalu cepat hitam, dipakai ngebut sekali wis hancur oli ini. Tapi itu disebut oli sintetik. Ya memang sekarang ini pabrik oli itu menipunya, bohongnya itu nggak karu-karuan ya. Betul-betul rugi kalau beli oli buatan dari pabrikan-pabrikan tersebut. Di Indonesia sendiri ada kayak merek Evalup ya. Evalup dulu dipuji-puji, tapi entah mengapa dari dulu sampai sekarang penulis nyoba Evalup nggak pernah ada yang awet ya. Evalup sendiri penulis juga pernah yang merek Penjoy. Penjoy yang buatannya WGI dengan Evalup yang buatannya WGI. Nggak pernah bagus ya. Walau ada pengecualian, yaitu apa? Oli sampingnya. Oli Evalup 2T botol hijau itu termasuk rekomendasi ya. Oli yang menurut penulis bahan daur ulang yang termasuk bagus ya, walau aditif kurang, ada misalnya Eni ya, ada Win. Kalau Eni itu dari ALP Petro ya. Penulis juga sudah pernah coba buatan ALP Petro yang lain kalau nggak salah. Entah ya, lupa ya, pernah aku nggak ya, mungkin yang oli diesel, lupa penulis. Tapi kalau buatannya ALP Petro itu nggak terlalu parah lah. Kalau bicara soal kemampuan, wis anggap setara oli Singapura. Oli Singapura kayak merek Elf, kayak merek Total, kira-kira seperti itulah. Walau oli Singapuranya sendiri nggak penulis anggap terlalu bagus ya, nggak layak masuk rekomendasi. Tapi wes kira-kira kayak oli Singapura lah. Kalau oli Win tergantung dari tipenya ya. Yang oli Win Jaso MA atau yang SI40 itu kurang begitu bagus, walau ya tetap standar Singapura. Oli Top One, oli Extend itu gak begitu bagus, tapi tetap bahan standar Singapura. Uniknya juga ya, oli-oli yang aditifnya banyak sekali disebut oke macam-macam itu malah lebih cepat rusak ya. Jadi ada sesuatu resep yang sepertinya jadi sabotase kemampuan dari olinya. Walau dari ya baik pabrik olinya maupun pabrik otomotif itu nggak sadar bahwa olinya kena sabotase oleh aditif tertentu. Entah aditif apa ya. Tapi oli-oli itu jelas apa ya, trade off ya. Trade off antara harga, antara performa, antara kelulusan standar. Tapi lebih banyak cuek ya. Mereka pakai bahan yang semurah-murahnya, aditif pakai aditif sesuai rekomendasi pabrikan, dijual dengan harga impor. Seperti itu yang sekarang ini banyak terjadi. Kalau sekarang ini yang penulis bisa rekomendasikan itu ya oli Petronas, oli Pertamina, selain Enduro, selain Prima XP, selain Meseran Super, terus apa mana? Selain Vasteron 10W40. Apa mana? Orangnya itu lumayan. GGI Maxoil yang B40 bagus, yang 20W50 kurang. Apa mana?
FK itu lumayan. FK skuter itu standar API menurut penulis. Kemana? Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.